Para Habami yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya bukan kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang permasalahkan adalah Kiai Ibaduddin dari Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hamzah di channel. Nah, jadi saudara sekalian, pada kali ini kita akan sama-sama menonton daripada penggalan video daripada Kiai Haji Akil Siraj atau mantan daripada PBNU. Nah, jadi ada satu hal pembahasan yang menarik yang beliau sampaikan ini terkait masalah nasab daripada Wali Songo dan nasab daripada para habaib dari Ba'alawi. Nah, jadi bagaimana penyampaian beliau? Mari kita simak video berikut. Nasab Wali Songo yang disodorkan oleh fakta-fakta yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo merupakan auliaillah, para wali Allah yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo merupakan panutan kita, qudwah kita, yang harus kita teladani dengan mental yang besar, dengan kegigihan yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara sampai-sampai menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran, juga Sriwijaya di Palembang. Itu tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan thaqafah wal hadarah, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dhahirah sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dhahirah, Wali Songo keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belakangan timbul masalah. Para Habami yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya bukan kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang permasalahkan adalah Kiai Ibaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Ahmad. Ini kita bukan masalah like or atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustadz siapa? Tubagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Ba'alawi. Jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan nggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Ali bin Isa bin Muhammad bin Ali Waraidi, kita harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu saya nggak mau imbalan, nggak mau bayaran. Kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib
menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Bahwa Wali Songo itu adalah bukan Ba'alawi. Ya, Wali Songo bukan Ba'alawi yang sedang diperdebatkan oleh Kiai Imad, bukan. Lepas dari itu, tapi Wali Songo turunan Al-Bukhari daripada Musa Al-Kadhimi. Musa Al-Kadhimi bin Ja'far Shadiq, kakaknya Ali Uredi. Kakaknya Ali Uredi bin Ja'far Shadiq. Musa Al-Kadhim. Itu Musa Al-Kadhim kebanyakan di Irak dan di Iran. Musa Al-Kadhim itu Imam Khomeini lah. Itu Musa Al-Kadhim ya. Betul. Ya, pemirsa pada Suara TV ini video Kiai Said pada Suara TV sempat wawancara ini 8-9 yang lalu, dan beliau masih konsisten ketika kemarin muncul di di medsos bahwa katanya ada pertanyaan dari Malaysia atau apakah ini apa benar, tetapi masih konsisten bahwa ada kiai dari asal Banten namanya Kiai Imad mempermasalahkan nasab, dan beliau juga Kiai Said mengatakan saya bukan ahli nasab, tetapi memang telah menjadi polemik dan mendukung terhadap diskusi atau kajian ilmiah. Lepaskan dari rasa curiga, lepaskan dari caci maki, tetapi buktikan saja dengan fakta dan logika, kemudian juga dengan fakta-fakta sejarah. Saya kira di sini nih frame tujuannya. Kiai Ubed, bagaimana Anda melihat ini dinamika ini? Kalau Kiai Miftahul Ahyar ini sudah banyak ini dibahas oleh netizen bahwa memang kemarin statement beliau itu banyak memberikan sebuah pertanyaan besar. Tetapi lagi-lagi pada Suka TV, saya Supares masih merasakan husnudon bahwa itu adalah sebuah bentuk sayangnya Rais Am terhadap Kiai Imad, terhadap kader-kader NU. Silakan mungkin bisa mengomentari terutama komitmen Kiai Said di dalam keilmuan dan ke-NU-an. Silakan Kiai Ubed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin amma ba'd. Terima kasih Mas Yusuf. Jujur saja saya memulai dengan doa tadi karena kemarin saya punya tamu, saya diingatkan kalau podcast diniati ngaji podcast, karena memang dalam kondisi apapun ketika kita podcast itu meninggalkan ngaji tafsir Jalalain Mas saya ini, sehingga meskipun tafsir Jalalain diganti santri senior, tapi doanya ketika di podcast tetap saya baca. Sehingga betul-betul ngaji podcast ini, Mas. Terima kasih. Siap. Mas. Lanjut. Terima kasih, Mas Yusuf. Saya ingin mengawali. Kemarin itu saya mencoba merenung. Sebenarnya ada hal mendasar apa toh mindset beberapa komunitas di lingkungan Nahdlatul Ulama dan masyarakat Muslim, termasuk dalam konteks ini yang mempertahankan keyakinan kalau Ba'alwi itu adalah intisab ila Rasulil Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu setelah saya renung-renungkan, hal yang mendasar menyebabkan bertahannya mindset itu karena mereka menganggap di beberapa kitab individu sebagai sebuah subjek sebenarnya bukanlah sosok yang merepresentasikan isi, Mas. Tapi sebenarnya antara individu, subjek, dengan isi pikiran individu, itu sesuatu yang berbeda. Maksudnya apa saya mengatakan begini? Contoh konkretnya misalnya, beberapa person yang mempresentasikan
bagaimana tetap mempertahankan keyakinan kalau Ba'alwi itu adalah intisab kepada Nabi, ternyata di antara mereka itu mengacu pada kitab, misalnya kitab Ibnu Hajar Al-Haytami, yang ditemukan di sana beliau mengutip sosok individu yang bernama yang Al-Hadrami, qala bla 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 Al-Hadrami, qala fulan bin fulan bin fulan bin fulan Al-Hadrami. Sebenarnya ini itu seseorang, bukan isbat. Nah, tetapi yang mempertahankan keyakinan Ba'alwi adalah intisab kepada Nabi, menganggap qala fulan bin fulan bin fulan bin fulan Al-Hadrami itu disebut sebagai isbat. Padahal ini adalah seseorang yang berkata, yang isi perkataannya itu adalah sesuatu yang dikatakan sebagai sebuah meaningful sense. Nah, sehingga kita lupa ada sebuah teks menarik, Mas. Ungzur ma qala wala tangzur man qala. Kita lupa ini. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Lah, sebenarnya kutipan qala fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan Al-Hadrami itu sebenarnya menyebut nama, Mas. Tetapi sebutan nama yang dibaca di dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haytami misalnya, atau beberapa kitab yang lain, itu diasumsikan sebagai sebuah isbat. Jadi saya baru tahu setelah merenung-renung, oh iya, mereka sebenarnya menjadikan sesuatu yang tidak isbat seperti sesuatu yang isbat. Padahal itu kan menyebut nama. Qala fulan bin fulan bin fulan Al-Hadrami itu sebenarnya menyebut nama, bukan isbat. Lah, mindset itu dibangun oleh para habaib dan beberapa muhibbin dan beberapa para santri dalam tanda kutip di lingkungan Nahdlatul Ulama juga sebagai sebuah isbat. Padahal itu sebenarnya adalah menyebut nama fulan bin fulan bin fulan, bukan sebagai sebuah isbat yang akan dikutip untuk melihat apa yang akan dikatakan oleh fulan bin fulan bin fulan itu. Nah, kalau kita cerdas memahami ini, sebenarnya seluruh kitab yang menyebut fulan bin fulan Al-Hadrami itu sebenarnya menyebut perspektif keilmuan individu yang telah ingin menyampaikan sebuah makna pemikiran, bukan sebagai sebuah isbat pengutip atau penulis buku terhadap sosok yang akan dikutip pendapatnya itu. Nah, ini kerangka dasar mengapa muncul perbedaan di kalangan kita tentang Ba'alwi. Dalam konteks ini sosok Habib di Indonesia. Itu karena persoalan sepele ternyata, Mas. Baik, saya ingin masuk kepada pada satu hal penting. Yang kedua, sebelum saya masuk kepada kajian analisis tentang perbedaan dan titik temu di antara dua tokoh besar di lingkungan Nahdlatul Ulama yang juga saya tokohkan, juga sebagai orang tua saya dalam konteks organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama, saya sebagai warga NU. Sebelum saya masuk ke sini, saya ingin membahas satu pokok hal mendasar yang kedua, Mas. Mengapa juga muncul perbedaan pendapat, yang satu mempertahankan sebuah keyakinan, ini sebenarnya adanya diskursus yang tidak seimbang. Satu, mencoba tulus menyampaikan data yang terkait dengan bahwa Ba'alwi tidak berintisab kepada Nabi. Yang satu, menjaga keyakinannya dengan mengasumsikan seolah-olah ada data. Dan yang mengaku punya data ini menahan datanya untuk tidak disampaikan ke publik. Sehingga seolah-olah masih ada pertentangan-pertentangan. Yang mengaku punya data ini di backup oleh sebuah komunitas yang memiliki dalil-dalil framing, berhadapan dengan satu pemilik tesis yang betul-betul bertahan dengan prinsip keilmuan, dengan data-data yang sudah dibongkar ke publik. Lah, bagaimana saya mensikapi ini? Ini termasuk penyimpanan data
itu bagian daripada ketidakjujuran akademik bagi yang memiliki data yang masih ditahan. Nah, ini menurut saya juga bagian daripada merahasiakan ilmu. Jadi masuk dalam sebuah kawasan teks, katimul ilmi yal anhu kullu syai'. Katimul ilmi yal anhu, siapapun yang merahasiakan ilmu itu akan dilaknat setiap sesuatu. Jadi semua yang merahasiakan ilmu itu akan dilaknat. Apalagi data yang dirahasiakan ini itu berakibat pada memuncaknya konflik. Yang sebenarnya ketika data ini diungkapkan, artinya kejujuran peneliti bahwa Ba'alwi itu berintisab kepada Nabi, dia punya datanya. Kalau diungkap itu sebenarnya kan terjadi dialog yang luar biasa. Tapi dalam pengakuannya, dia belum saatnya membongkar sampai terjadinya konflik. Maka yang menahan data ini termasuk kategori dosa, dilaknat segala sesuatu karena ada data yang nggak dibongkar. Bahkan publik membuat dalil framing dengan dasar keyakinan tanpa keilmuan dan tanpa data yang ada. Ini kan luar biasa. Padahal sebenarnya kalau kita memiliki konsekuensi hidup di dunia ini, al-alam mutaghayyirun. Alam ini itu kan akan berubah. Ini meminjam istilah konsep tauhid, Mas. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, dan setiap yang berubah itu adalah baru. Wa kullu hadisin yahtaju ilal muhdis, dan setiap yang baru itu membutuhkan pembaharu dalam konteks kealaman. Nah, kalau ditarik dalam konteks Allah, wa hadzal alam yahtaju ilal khaliq. Alam ini membutuhkan pencipta. Tapi terlepas dari alam yang secara totalitas tergantung pada kehendak Allah sebagai pencipta, hidup di kealaman ini, di alam makhlukat ini, itu pasti ada perubahan. Yang ini tidak banyak disadari seseorang, sehingga kadang-kadang orang sulit untuk berubah. Padahal namanya manusia itu baru, pikiran manusia juga baru. Bahkan dulu mungkin orang punya persepsi berdasarkan keyakinan. Nah, sekarang ini sebenarnya sudah ada data, sebenarnya perlu berubah. Tapi ternyata sulit, merubah keyakinan dengan keilmuan itu sulit. Padahal sebenarnya konsep semua yang baru itu pasti ada perubahan, apalagi perubahan itu didasarkan pada keilmuan. Nah, ternyata untuk merubah mindset seperti ini tidak mudah, Mas. Nah, sekarang kita masuk kepada analisis yang sebenarnya saya agak deg-degan ini mau menyampaikan ini, Mas. Karena ini kaitannya dengan sesepuh saya. Santai dulu. Tahan dulu gitu kan ya. Iya. Saya coba lagi bahwa ini pemirsa, bahwa kita tidak melakukan head to head antara atau Kiai Said dengan Kiai Miftahul Ahyar, tetapi kita mencoba untuk menafsiri pemikiran Kiai Said tentang polemik nasab, pemikiran Kiai Haji Miftahul Ahyar tentang polemik nasab. Tentu pemikiran ini gitu kan ya, kita sebagai santri ya bisa melihat ya secara objektif ya, bukan bermaksud apa-apa ya. Baik, bisa dilanjut. Ini ada Samanman, kemudian Safi Perah, ada Ade Haidar dan sebagainya. Selamat malam. Mohon untuk berkomentar yang mungkin lebih soft ya. Kita mencoba mendiskusikan. Kita tadi sudah mendengar bagaimana pernyataan Kiai Said itu ya. Sudah bongkar saja fakta. Bahasa saya, ungkap saja faktanya. Ungkap saja datanya dan kita diskusi sampai tuntas. Silakan, Keuben. Oke, terima kasih. Saya langsung saya sudah tenang ini, Mas. Setelah ada jeda dari Mas Yusuf ini, ada hal yang menarik dari Kiai Haji Said Akil Siraj, Mas. Beliau itu punya satu konsep. Saya menonton di salah satu channel dari ceramah beliau bahwa dakwah itu memakai fi'il mudhari' dengan kata liyatafaqahu, supaya untuk mendapatkan sebuah pemahaman baru. Jadi intinya Kiai Said itu menarik, Mas. Beliau punya konsep tafaqquh fid din itu bitajdid. Pemahaman yang mendalam, mendasar, filosofis terkait dengan agama
itu bitajdid dengan melakukan pembaharuan atau kontekstualisasi. Jadi karenanya yang kita lihat setiap ada permasalahan di era beliau Kiai Haji Said Akil Sirot, itu beliau memahami al-waqi', duduk persoalan pada sebuah fenomena, dan bagaimana beliau mensikapi secara kontekstual tanpa meninggalkan teks. Itu yang unik dari Kiai Said Akil Sirot. Masih terasa nuansa Gus Durnya, masih terasa. Perspektif Kiai Haji Said Akil Sirot itu masih terasa nuansa Gus Durnya, Mas. Di saat Gus Dur saya kan teringat, sebelum Gus Dur itu kan bagaimana yang diberitakan para ulama-ulama merespon para habaib. Tapi di era Gus Dur betul-betul kontekstual. Mohon maaf, ketika ada salah satu habib yang preman, ya dikatakan preman gitu aja. Beliau nggak takut-takut Gus Dur itu. Dan ini kan satu perspektif yang kontekstual, yang memang dibutuhkan sebuah keberanian untuk merefleksikan pengalaman keberagamaan sesuai dengan realitas sosial, yang ketika ini dibiarkan, sosok Habib dibiarkan dalam perspektif husnudzon, dalam perspektif keyakinan husnudzon, itu akan dalam tanda kutip akan merusak maqasidus syariah. Dan kondisi ancaman maqasidus syariah yang lebih membahayakan ini, Gus Dur betul-betul berani untuk tetap mempertahankan maqasidus syariah daripada seorang individu yang memiliki label dalam konteks ini Habib yang membahayakan realitas sosial, sehingga Gus Dur berani betul-betul menyebut dengan istilah yang sangat tegas saat itu dengan gaya Gus Dur. Lah, saya baca di posisi Kiai Haji Miftahul Ahyar itu dalam konteks tafaqquh fiddin itu bitaklid. Jadi tafaqquh fiddin itu ya sesuai dengan yang sudah berkembang, atau bahasa ceramah dari PBNU itu ya sudahlah, ya kita yakin, kita husnudzon, takut kualat dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya perspektif-perspektif yang stagnan, yang dalam konteks dakwah itu tidak mengacu pada konsep fi'il mudhari', tapi pada konsep fi'il madhi. Jadi ada dua hal yang menarik, Mas. Kalau Kiai Said itu memiliki prinsip perspektif bahwa dakwah itu tagnya itu menggunakan fi'il madhi, liyatafaqahu, tapi dalam konteks Kiai Haji Miftahul Ahyar itu pakai fi'il madhi. Kalau Kiai Said Akil Sirot pakai fi'il mudhari'. Pertanyaannya, apakah jelek? Oh tidak. Kedua-duanya baik, Mas. Pakai fi'il madhi juga baik, pakai fi'il mudhari' juga baik. Tetapi ketika saya disuruh milih yang mana, ya milih fi'il mudhari'. Karena dalam kondisi apapun, persoalan itu terus berkembang. Realitas itu terus berkembang. Kalau dulu memahami nasab itu bisa dengan keyakinan, dengan husnudzon. Tapi sekarang ini ada hukum baru yang lebih ilmiah, by data, empiris, historis, non-fiktif, sehingga dalam kondisi apapun ya lebih memilih yang ilmiah daripada yang husnudzon. Husnudzon itu kan kalau memang belum ada realitas yang bisa mendukung untuk memverifikasi perspektif husnudzon itu, Mas. Sehingga sebenarnya kalau mengambil sumber-sumber yang normatif, sebenarnya sudah banyak sumber-sumber yang normatif itu mengajarkan kita agar dalam konteks tafaqquh fiddin itu ya bitajdid, melakukan sebuah pembaharuan dan kontekstualisasi. Tetapi dalam konteks ini saya tidak dalam konteks menyalahkan membenarkan siapa, Mas. Ini kan konteks manhaji, konteks pendekatan atau metodologi dalam keberagamaan. Saya hanya memahami dalam kontekstualisasi manhajinya. Terus terang, di mazhab 4 kan juga begitu, Mas. Ada proses tajdid dari Hanafi ke Maliki, dari Maliki ke Syafi'i, dari Syafi'i ke Hambali. Bahkan masing-masing pengikut mazhab pun tafaqquh fiddin ya bitajdid, tajdid sesuai dengan konteks yang dihadapi oleh masing-masing mazhab mustahid mutlak atau para pengikut dari mustahid mutlak.
itu pasti ada konteks at-tajdid. Sehingga sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang sakral melakukan pembaharuan pemikiran dengan tanpa mengganggu gugat prinsip-prinsip yang bersifat qat'i, yaitu terkait dengan tauhid. Terkait dengan tauhid. Jangankan begitu, Mas. Dalam konteks furu para nabi aja berbeda, Mas. Tetapi ada konteks tauhid yang tidak bisa berubah, yaitu wahadal alam yahtaju ilal khaliq. Jadi alam ini itu membutuhkan sang pencipta, dari proses tiada menjadi ada dan akan kembali menjadi tiada. Nah, ini kan sudah tidak bisa kita rubah. Tapi kalau dalam konteks tafaqquh fiddin, ya meniscayakan untuk bitajdid. Dari zon ada perspektif keilmuan data yang lebih lengkap. Saya kira umat atau masyarakat ini tidak ada salahnya untuk memilih pembaharuan yang berdasarkan data yang lengkap. Dan ini saya tidak bisa menyalahkan, Mas, karena dalam kondisi apapun beda cara menafsirkan itu sangat dilatar belakangi oleh konteks historis. Tentu berbeda antara konteks historis Said Aqil Sirot, Kiai Haji Said Aqil Sirot dengan konteks historis Kiai Haji Miftahul Ahya. Kiai Haji Said Aqil Sirot itu konteks historisnya itu luar biasa, Mas. Berjumpa langsung dalam diskursus mendampingi Gus Dur, luar biasa itu. Sangat luar biasa. Bahkan Kiai Haji Said Aqil Sirot itu langsung yang mengkader Gus Dur, Mas. Sehingga pola-pola pikir Gus Dur itu sangat mewarnai Kiai Haji Said Aqil Sirot sebagaimana yang diakui oleh Kiai Haji Said Aqil Sirot sendiri. Termasuk dalam wacana diskursus keilmuan, Kiai Haji Said Aqil Sirot itu sudah betul-betul, jangankan dalam konteks fikih, Mas, dalam konteks tasawuf pun Kiai Haji Said Aqil Sirot itu memiliki sebuah konteks pemahaman yang luar biasa. Saya teringat, Mas, ulama kita di Nahdlatul Ulama dalam membuat konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelum Kiai Haji Said Aqil Sirot itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan didasarkan kepada acuan teks yang diikuti. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu dalam konteks fikih mengikuti mazhab 4, dalam konteks ilmu kalam mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dalam konteks tasawuf mengikuti Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dan Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan seperti ini, Mas. Tapi begitu ada Kiai Haji Said Aqil Sirot, itu dibuat sebuah konsep yang sangat kontekstual, tapi dapat pertentangan dari masyarakat yang luar biasa, Mas. Padahal sebenarnya konsep yang dibuat oleh Said Aqil Sirot ini betul-betul jamek mana, betul-betul merepresentasikan pengertian dari teks yang dikonsepsionalkan dan mengabaikan sesuatu yang tidak masuk dalam teks yang dikonsepsikan. Ini tapi pada saat itu Kiai Haji Said Aqil Sirot mendapatkan pertentangan yang luar biasa. Nah, jadi padahal itu dalam konteks sesuatu yang sebenarnya sudah masuk dalam mindset para ulama. Tapi itu tidak apa-apa. Mengapa? Karena konsepsi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Aqil Sirot itu betul-betul merepresentasikan teks itu. Sama, sekarang ini Kiai Haji Imaduddin Utsman memiliki satu strategi yang matang bagaimana bisa menghadirkan suatu tafaqquh fiddin bitajdid dalam konteks kenasaban yang selama ini, yang sebelum tesis dia telah muncul banyak pemahaman yang intinya husnudzon kepada para habaib, betul-betul sambung kepada Nabi, bahkan sampai taklid dengan kondisi latar belakang perkembangan fenomena di sosial media para habaib itu seperti siapa, seperti apa, muncul FPI itu seperti apa, muncul oknum-oknum habaib seperti apa, itu para kiai-kiai ya selesai dengan husnudzonnya. Tapi itu sebuah realitas yang justru akan membahayakan umat, membingungkan umat. Dan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menjaga jangan sampai terjadi fitnah sara. Lah, untuk menghindari fitnah sara,
Apakah itu fitnah sara? Yaitu sebuah fitnah yang ditimbulkan oleh seseorang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi tidak menetapkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan jauh dari panggang risalah kenabian minabil Mustafa Muhammad SAW. Kalau ini dibiarkan berkembang, itu membingungkan umat Islam yang betul-betul mencintai Nabi. Apalagi sistem sholawat yang sekarang ini seperti konser di mana-mana. Dan banyak kiai-kiai sepuh yang curhat kepada saya, termasuk beberapa kiai yang notabene husnuzon dengan kenasaban Habib sendiri, itu banyak yang tidak setuju dengan sistem sholawat yang didesain seperti konser, Mas. Nah, ini kan akan menambah deretan panjang terkait dengan fitnah-fitnah sara itu. Maka muncul riset bagaimana bisa mengkonstruksi pemahaman yang didasarkan pada husnudzon dengan mengantarkan kepada umat memiliki pemahaman yang clear yang didasarkan pada data terkait dengan kenasaban habaib dari klan Ba'alwi yang mengintisabkan klan mereka atau para dzurriyyah mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi juga didukung dengan tes DNA, kajian filologi. Ini kan luar biasa, Mas. Sebenarnya tidak ada alasan untuk mempertahankan perspektif keyakinan, Mas. Lah, ada dua pendekatan yang berbeda memahami fenomena diskursus nasab ini antara Kiai Haji Said Akil Siraj dengan Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kalau pendekatan yang diambil, yang dipilih oleh Kiai Haji Said Akil Siraj adalah tafakuh fiddin ya bitajdid. Kalau berdasar Kiai Miftahul Ahyar, tafakuh fiddin ya bitaklid. Termasuk persoalan kenasaban itu. Tetapi Ya, okay. saya tidak khawatir, Mas, karena di NU kesepuhan dalam konteks ini Rais Suriyah itu sebenarnya menjadi simbol moral dan etika. Beliau posisinya itu mengendalikan kearifan terkait, namun dalam konteks ilmu pengetahuan dan kajian aturos di NU itu selalu dikembalikan kepada Basul Masail, Mas. Sehingga siapapun yang menduduki struktur di PBNU maupun yang ada di pesantren dalam afiliasi Nahdlatul Ulama itu akan selesai di keputusan Basul Masail, Mas. Dan itu yang terpenting sebenarnya. Sehingga di NU itu biasa, kalau istilah saya itu kan struktur NU dengan pesantren itu jalurnya itu bukan instruktif, Mas. Tapi jalurnya itu kan berbasis ideologi, federasi dan independen. Jadi antara NU dan pesantren itu sebenarnya saling independen. NU silahkan bekerja untuk konteks pengembangan dalam konteks ini misalnya fikih peradaban yang lebih mendunia. Pesantren dalam khasanah pembentukan pembelajaran kepada para santri. Tidak saling intervensi, tapi saling mendukung. Jadi menariknya begini, sehingga perbedaan pandangan yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar dengan Kiai Said Akil Siraj itu sesuatu yang biasa. Bahkan perbedaan pandangan Kiai Haji Miftahul Ahyar dengan para kiai itu biasa. Sampai dalam konteks ini pun saya merasa sebuah perbedaan pandangan itu di kalangan anak-anak muda NU, kiai-kiai muda NU dengan pengurus NU itu juga biasa. Dan ini kan juga sudah dilatih dalam perbedaan dalam konteks politik, Mas. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Akil Siraj. Nah, ini terkait masalah perbedaan antara jalur nasab dari Wali Songo dan Habaib Ba'alawi dari Ubaidillah, jalur Ubaidillah. Nah, jadi kalau Wali Songo itu bukan jalur dari Ubaidillah. Nah, jadi antara Wali Songo dan Habaib Ba'alawi, klan Ba'alawi itu sangat beda sekali, beda jauh jalurnya. Nah, jadi kata beliau tadi dalam video sempat menyinggung jangan emosi dulu. Nah, ini saya tidak membenturkan, namun ini kita membahas yang lain, alias kita membahas nasab Wali Songo, bukan membahas nasab dari klan Ba'alawi. Nah, jadi itu penggalan
statement dari Kiai Haji Akil Siraj. Nah, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji tadi, luar biasa sekali banyak poin yang dapat saya ambil kesimpulan. Yang pertama, itu dalam tubuh NU itu ada yang bertahan dengan keyakinan dan ada yang memang tulus menyampaikan sesuatu hal kebenaran menggunakan data yang ada. Nah, jadi di NU itu ternyata kata beliau itu di sebagian warganya, terutama para kiai, para pemikir, para aktivis di NU itu, ada yang memang benar-benar menyampaikan data dan ada yang memang terlalu husnuzon gitu. Dia menyampaikan bahwa Habib itu ketika dia melihat data, terutama dari Kiai Haji Imaduddin, tesis Kiai Haji Imaduddin, ya ini memang datanya benar gitu. Makanya mereka menyampaikan sesuatu hal kebenaran menggunakan data itu. Nah, ini terbukti dengan ada dua tokoh atau ada dua kategori, yaitu ada kategori yang memang masih husnuzon dengan keyakinan bahwa Ba'alawi, Habib dari klan Ba'alawi itu memang ada gitu. Dan ada yang memang terang-terangan bahwa eh, dari Ba'alawi itu memang tidak ada gitu. Tesis Kiai Haji Imaduddin itu memang benar gitu, ilmiah gitu. Dan jadi ini PR dari Robitoh Ba'alawi untuk mematahkan tesis daripada Kiai Haji Imaduddin, terutama yang paling andalan beliau yaitu menemukan kitab sezaman yang membantah daripada pernyataan beliau. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu merubah keyakinan sulit dengan ilmu. Jadi Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji tadi itu memang benar sekali ketika kita ingin merubah keyakinan dari seseorang dengan ilmu pengetahuan ya logis. Itu memang sulit sekali gitu. Tapi ini bukan keyakinan tentang sesuatu hal yang memang tidak perlu kita membuktikan dengan ilmu. Contohnya seperti zat Allah itu memang tidak perlu kita buktikan. Tapi ini masalah furu'iyah gitu. Seperti salah satunya nasab nyambung atau tidak nyambung itu memang ini sudah menjadi darah daging gitu di kebanyakan warga NU bahwa Habib dari klan Ba'alawi itu memang nyambung gitu. Ini sudah ratusan tahun, puluhan tahun menjadi darah daging keyakinan mereka gitu. Nah, jadi sekarang ada bisa kita bilang mujaddid lah Kiai Haji Imaduddin bahwa yang mematahkan itu gitu. Itu memang tidak ada gitu. Ini yang sulit. Sulit kita merubah sesuatu keyakinan seorang dengan ilmu pengetahuan yang dengan data-data yang sudah valid gitu. Itu menurut Kiai Haji Ubaidillah tadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu beliau membedakan atau membandingkan antara pemerintahan Gus Dur dan apa namanya Kiai Haji Akil Siraj dengan yang sekarang gitu, yang dipimpin oleh Kiai Haji Yahya Khalil dan Rais Amnya yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar. Nah, jadi kalau Kiai Haji Akil Siraj kata beliau dan Gus Dur itu memang agak mirip ya. Ya, apa namanya gaya kepemimpinannya itu dengan menggunakan fi'il mudhari itu kata beliau tadi. Artinya apa? Dia merepresentasikan pemikirannya, dakwahnya ya sesuai perkembangan zaman gitu. Artinya terus ada pembaharuan pemikiran, pembaharuan. Jadi ini yang lebih apa namanya membuat ilmu pengetahuan itu semakin berkembang gitu. Contohnya saja ketika Gus Dur, ketika ada seseorang yang memang dia sebagai tokoh lalu kelakuannya tidak sebagai mencerminkan itu, ya jelas-jelas saja gitu. Contohnya saja ada oknum Habib yang memang dipanggil preman karena kelakuannya seperti preman gitu. Itu Gus Dur, itu luar biasa sekali. Dan Kiai Haji Akil Siraj banyak sekali pemahaman-pemahaman yang luar biasa sekali yang menjadi diskusi pada masa era beliau. Salah satunya siapa? Lupa saya namanya. Nah, itu luar biasa sekali Kiai Haji Akil Siraj. Intinya Kiai Haji Akil Siraj itu metode dakwahnya itu menggunakan fi'il mudhari sesuai perkembangan zaman. Terus menerus. Nah, kalau di eranya sekarang, di eranya Kiai Haji Miftahul Ahyar itu masih
menggunakan fi'il madhi gitu. Artinya masih terlalu husnuzon gitu, mencari jalan aman lah. Tidak mau untuk memperbarui pemikirannya. Ya seperti pemikiran yang muter itu saja lah gitu. Itu kalau kita analisis dari apa yang disampaikan oleh Ki Haji Ubaidillah gitu. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yang beliau sampaikan Ki Haji Ubaidillah tadi. Nah, kalau kita merujuk dari hal ini bahwa saya memilih yang mana, kata beliau, ya dua-duanya bagus gitu. Yaitu dengan Ki Haji Siraj dengan metode dakwah, bisa kita bilang fi'il mudhari'nya selalu menggunakan hal-hal yang baru terus-menerus diperbaharui, dan Ki Haji Miftahul Ahyar dengan sesuatu metode yang husnuzonnya takut kualat. Ya kata apa namanya, kata Kiai Haji Ubaidillah tadi, ya bagus-bagus saja. Kalau saya disuruh memilih, saya akan memilih fi'il mudhari', tapi kalau saya ditanya mana yang bagus, dua-duanya bagus lah, tergantung kita. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi diskusi kita bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.